Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Terakhir tentang ulama mujtahid muntasib mutawassit baina liltizami bil madhhab wal khuruji seperti al-Imam Al-Muzani. Nah, jika ulama mutawasit ini cemana dia? Yunzaru, ditinjau. Jika ia secara inisiatif pribadinya menjelaskan infiradihi bihi, bahasa orang sekarang eksklusif pendapatnya sendiri, maka itu tidak dipandang sebagai pendapat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Itu mazhab dia sendiri. Dan Imam Rafi'i menjelaskan pendapat-pendapat bersendirian Imam Muzani tidak dipandang sebagai mazhab. Idza lam yukharrijha ala asli Syafi'i. Tafaradatul Muzani la tu'addu minal madhab. Apabila tidak beliau hasilkan pendapat-pendapat itu berdasarkan dalil-dalil atau keterangan-keterangan atau aturan-aturan Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau tak dijelaskan bahwa ia bersendirian dengan pendapatnya itu, maka itu diklasifikasikan sebagai pendapat madhab dan dipandanglah itu wajahan. Jadi wajahan itu sudah jadi satu istilah dalam madhab Imam Syafi'i. Artinya pendapat ulama-ulama bermadhab Syafi'i. Jadi jangan lagi diartikan muka, sisi, tidak. Sudah pendapat. Dan tak bisa lagi diartikan. Sudah menjadi satu istilah yang khusus. Nah, yang barusan kita jelaskan ini termasuk kutipan dari Imam Rafi'i, itu jugalah pendapat Imamul Haramain Juwaini. Haitsu qala, inilah kaji kita. Haitsu qala, berkata Imam Haramain, walladhi arahu an yulhaqa madhhabu fi jami'il masaili bil madhhabi. فإنه من حاز عن الشافعي أصل يتعلق الكلام في بقاطعين وإذا لم يفارق الشافعية في أصوله فتخريجاته خارجة على قاعدة إمامه وإن كان لتخريج مخرج التحاق بالمذهب. Tapi kalau disambung membacanya, wa in kana li takhriji mukharrijil iltihaqun bil madhhabi faulaha takhrijul Muzani li'udwi mansabihi wa talaqihi usul asy-Syafi'i wa innama lam yulhiqil ashabu madhhaba fi hadhihi al-mas'alati li'anna min sighati takhrijihi an yaqula qiyasu madhhabi Syafi'i kada wa kada. Faidan farada bimadhhabin istamala. Tapi kalau disambung membacanya, faidan farada bimadhhabi istamala lafdhatan tush'aru bin hiyazihi. Walladhi arahu, dan yang aku melihatnya, artinya menurut perspektifku, kata Imam Muzani, kata Imam Haramain, bahwa diklasifikasikan, dimulhakkan mazhabnya, mazhab Imam Muzani dalam seluruh masalah dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Fa innahu man haza an Asy-Syafi'i, yaitu sesungguhnya dia man haza, tidak meninggalkan Imam Syafi'i fi aslin, pada aturan yata'allaqul kalamu fihi biqatiin,
Ya, pada peraturan yang terkait perbincangan padanya biqatiin secara pasti. Artinya selama dia tidak menyimpang, ya itu berarti mazhab. Nah, yang penting ditengok, dia menyimpang tidak dari asli Syafi'i, dari aturan Imam Asy-Syafi'i. Tidak menyimpang, dia masih berarti pendapat mazhab. Ini yang disampaikan oleh Imam Harumain. Wa idza lam yufariqi Syafi'iyya fi usulihi, apabila beliau Imam Muzani tidak menyelisihi Imam Asy-Syafi'i pada aturan-aturannya Imam Syafi'i, fatakhrijatuhu, maka hasil Imam Muzani itu kharijatun, sesuatu yang didasarkan atau dihasilkan berdasarkan kaidah Imam Asy-Syafi'i. Maka yang paling penting diperhatikan menyelisihi tidak. Ya. Wa in kana li takhriji mukharrijin. Wa in kana li takhriji mukharrijin iltihaqun bil madhhabi. Jika adalah hasil seorang mukharrij dimulhakkan, diklasifikasikan, digolongkan kepada madhab, maka aulaha, yang paling utamanya adalah tentu takhrij Imam Muzani itu adalah bagian daripada madhab. Li'ului mansabihi, karena ketinggian status beliau, wa talaqihi, dan ketinggian interaksi beliau dengan usul Syafi'i, dasar-dasar madhab Imam Asy-Syafi'i. Ini perlu penelitian dalam loh ini. Bagaimana cara kita tahu bahwa Imam Muzani itu talaqi dengan usul Imam Asy-Syafi'i. Dan intensitasnya loh yang mau diketahui. Intensitas beliau talaqi dengan usul Asy-Syafi'i. Makanya kalau kita ngaji betul, nggak ada siap-siapnya. Dan makin ngaji betul Imam Syafi'i itu, makin bodoh. Makin sadar kita bodoh. Nomor satu, bagaimana cara kita tahu bahwa Imam Muzani itu berinteraksi dengan usul Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua, seberapa intensnya. Kan itu nggak main-main. Sebab kita ingin memetakan ilmu seseorang. Sehingga kita katakan ini madhab, ini bukan madhab. Itu kan bukan hal yang mudah. Kan? Ayolah ya. Wa innama lam yulhiqil ashabu madhabahu fi hadhil mas'alah. Hanya saja, kata Imam Harumain, tidak menggolongkan, tidak mengelompokkan, tidak memasukkan ashab ulama-ulama mazhab Syafi'i, mazhabnya Imam Muzani dalam masalah ini, karena di antara sirat bentuk ungkapan takhrij Imam Muzani an yaqula qiyasu madhhab Syafi'i kada wa kada, bahwa kias mazhab Syafi'i begini-begini. Itu terkesan bahwa beliau itu oleh sebahagian ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i bukan bahagian daripada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kias mazhab Syafi'i begini. Kesan yang timbul itu bukan pendapat atau bukan bahagian daripada mazhab. Ya. Macam gini kan. Misal diterangkan. Dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengucapkan Al-Khalifah Ar-Rabi'ah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kesan yang timbul bahwa orang yang menyampaikan narasi ini bukan bahagian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena beliau katakan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, seakan-akan dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, seakan-akan. Misal kita dalam sebuah pertemuan, dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan begini. Maka bisa saja orang mengesankan kita bahwa kita bukan Ahlus Sunnah wal
jamaah. Nah, jadi di antara syarat takhrij, ungkapan dalam takhrij Imam Muzani ada kalimat qiyasu madhab Syafi'i kada wa kada. Ya. Tetapi faidan faroda bimadhhab istamala lafzatan tush'aru bin hiyazihi. Tetapi apabila infaroda bersendirilah Imam Muzani, eksklusif beliau sendiri dengan mazhab beliau, beliau menggunakan lafaz tush'aru yang diyakini, yang disadari, yang diketahui lafaz itu bin hiyazihi, dengan menyimpangnya beliau dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nomor satu, tentu nanti harus kita ketahui lafaz apa yang isy'ar, menimbulkan pengetahuan kita bahwa itu sudah keluar dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Nah, tentu itu perlu ilmu lagi. Ya, begitulah sepintas kita tahu tentang beliau. Wa qala Ibnu Subki, berkata Ibnu Subki, wa yanbaghi an yakuna al-faysalu fil Muzani anna takhrijatihi ma'dudatun min al-madhhabi. Pantaslah bahwa an yakuna al-faysalu, bahwa adalah pemisahan di dalam tinjauan kita terhadap Imam Muzani, bahwa takhrij beliau itu dipandang sebagai bahagian daripada mazhab. Li'anna ala qaidatil imamil a'zam, karena beliau menggunakan kaidah Imam Asy-Syafi'i. Walidzalika asyal Imamu Abul Ma'ali biqaulihi, terhadap apa yang diterangkan oleh Imam Subki itu, memberikan isyarat oleh Imam Abul Ma'ali biqaulihi, dengan penjelasan beliau, in kana li takhriji mukharijil iltihaqu ila akhirih. Ungkapan inilah, in kana li takhriji mukharijil iltihaqun ila akhirih, yang kita baca di atas tadi. Ya. Wa ikhtiyaratul kharij an madhhab fala wajha li'uddihal battata. Adapun pilihan-pilihan beliau, pilihan-pilihan bil Imam Al-Muzani yang keluar dari mazhab, fala wajha li'uddihal battata, maka tidak ada satu aspek pun li'uddihal battata untuk memandangnya sebagai bahagian dari mazhab Imam Syafi'i sama sekali. Jadi ungkapan in kana li takhriji mukharijil iltihaqu ila akhirih itu mengindikasikan bahwa Imam Muzani masih berteguh dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi, satu membaca teks, kedua membaca isyarat yang terkandung di dalam teks, itu penting sekali. Ada ilmu khususnya namanya semiotika, itu susah sekali. Susah sekali. Ilmu semiotika itu memahami teks. Susah sekali. Memahami teks itu sangat susah. Meskipun semiotika itu dari barat, tetapi sesungguhnya itu dapat terpakai dalam ilmu-ilmu Islam. Dan ada cabang ilmu khusus terhadap itu. Jadi memanglah diperlukan ketelitian. Sebab nanti dari teks yang ditulis para ulama itu bisa membantu kita untuk memahami pikiran para ulama. Wa maidza atlaqa, apabila Imam Muzani atlaqa, memutlakkan begitu saja, sehingga tidak dapat isyarat kita apakah itu masih dalam mazhab atau sudah keluar mazhab, fadzalika maudhi'un nadhari wal ihtimali, maka itu adalah ladang, tempat, arena kita, ranah kita untuk nazar, melakukan penelitian wal ihtimali, dan itu adalah ranah posibilitas. Ranah posibilitas, ranah kemungkinan-kemungkinan. Nazar tinjauan, ihtimal kemungkinan. Tak nampak isyarat dari teks Imam Muzani, kemana nih? Tak nampak. Itulah. Jadi tidak simple yang kita fahami. Makanya kalau kita membaca kitab-kitab fikih yang sudah jadi itu enak sekali. Tapi proses sampai ke situ itu yang kalau pakai bahasa kita ya kompleks lah. Tidak sederhana. Ya. Wa ara, dan aku melihat anna makana min tilkal mutlaqati fi mukhtasarihi,
tultahaqqu bil madhabi. Kata Imam Subki, aku berpendapat bahwa kemutlaan pendapat Imam Muzani itu yang terdapat dalam kitab Mukhtasar beliau, tultahaqqu bil madhabi. Itu dimasukkan ke dalam mazhab. Itu diklasifikasikan ke dalam mazhab. Li'anna ala usulil madhabi banahu. Karena beliau banahu, membangunnya itu berdasarkan dasar-dasar madhab Imam Syafi'i. Wa asyara ila dhalika biqauli fi khutbatihi. Dan hal itu diisyaratkan sendiri oleh Imam Muzani biqaulihi, dengan ungkapan beliau fi khutbatihi, di dalam khutbah beliau, hadza mukhtasartuhu min ilmi Syafi'i wa min ma'na qaulihi. Ini adalah ringkasan yang kuringkas dari ilmu Imam Syafi'i dan dari pengertian pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ya kalau jelas beliau mengatakan begini, ya jelas ini masuk bahagian daripada mazhab. Ya. Wa ma malil fil mukhtasar wala fi tasanifil mustaqilati fa mawdi' tawaqqufi. Adapun pendapat-pendapat Imam Muzani yang tidak terdapat dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani, bahkan ia tersebar di dalam karangan-karangan susunan-susunan beliau mustaqillati yang berdiri masing-masing, famaudi'ut tawaqqufi, maka itu adalah ranah kita untuk tawakuf. Apa tawakuf? Tidak memberikan komentar. Jadi kalau ana mutawakif, saya tak ada pendapat. Nah, itu ya. Jadi tak jarang dalam fikih begitu. Jadi kalau beliau tak sebutkan, masuklah situ. Wahwa, apa yang barusan kita jelaskan di atas itu, terdapat fi mukhtasarihil musamma, di dalam mukhtasar Imam Muzani yang dinamakan Nihayatul Ikhtisar. Nihayatul nama kitab. Yusarrihu bi mukhalafati Syafi'i fi mawadhi'a. Beliau menjelaskan perbedaan pendapat dengan Imam Syafi'i di beberapa tempat di dalam kitab itu. Yang berbeda itu fatilka la tu'addu minal madhhabi qat'an, tidak dipandang sebagai bahagian dalam madhab Imam Asy-Syafi'i qat'an, secara pasti. Bayangkan ulama bermadhab Imam Asy-Syafi'i, tapi ada masanya mereka berpendapat sendiri. Dan itu di luar dari madhab Imam Asy-Syafi'i. Tetapi mereka tidak disebut ulama selain ulama madhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi disiplin terhadap aturan ilmu itu menjadi indikasi seorang ilmuwan. Disiplin terhadap aturan ilmu. Maka dalam kita mengaji penting mempelajari metode. Sehingga ada namanya metodologi. Ilmu tentang metode. Metode itu penting. Seluruh cabang ilmu di muka bumi mesti ada metodenya. Maka ketika tak ada metode, macam mana caranya? Ya kalau dalam ilmu kungfu namanya Drunken Master. Siapa bintangnya? Sama ada Jackie Chan. Chen Lung lah. Jackie Chan lah. Kan lain Jackie Chan sama Chen Lung kan? Jackie Chan itu setelah dia hijrah. Ya kan? Aslinya Chen Lung. Kalau sudah Drunken Master, dia dewa mabuk. Mana ada jurus? Buka perguruan apa jurusnya? Jadi ini bukan persoalan kebebasan pendapat, tapi disiplin pengetahuan. Setiap pengetahuan mesti ada metode, aturan, semuanya ada. Dari A sampai Z-nya. Tahu-tahu kita katakan, saya nggak perlu itu. Lantas sebagai apa? Ke Rasulullah. Bagaimana caranya? Makanya kalau orang ahli-ahli fikih sebenarnya itu tak mau diladeni yang macam saya, macam kita, tak mau.
Karena dia tahu kita ini drunken master. Gimana mau diapakan orang ini, tak bisa gitu. Nah, metode itu sangat penting. Seluruhnya. Awak pikir dalam dunia kedokteran tak ada metode. Dunia kedokteran pun ada metode ini yang masing-masing. Nah, ini harap difahamkan. Ya. Siapa ulama mujtahid muntasib di antaranya? Al-awwalu yang pertama, Syekh Ishaq bin Rahawayhi. Wulida sanah wahid wa sittina wa mi'atin. Tufiya sanah samaniyah wa salasina wa mi'atain. Hijriyatan. Syekh Ishaq bin Rahawayhi. Nama beliau Abu Ya'quba Ishaq bin Ibrahim bin Mukhallad bin Ibrahim bin Mataril Hamdaliyul Marwaziyu Ibnu Rahawayhi. Nah, nama beliau lah ya. Tak perlulah kita terjemahkan nama ya. Nama tak apa terjemahkan. Nazilu Naisabura wa alimuha. Nazilu pendatang di Naisabur. Wa alimuha dan orang alimnya. Jama'a bainal fiqh wal hadis wal wari' wat taqwa. Beliau menggabungkan di dalam diri beliau sendiri keahlian dalam fikih, dalam hadis, orangnya wara' dan bertakwa. Sami al-hadis min Ibn al-Mubarak wa Sufyan bin Uwainata wa Fudail bin Iyadin wa Abdurrahman bin Mahdi wa Abdul Wahhab al-Thaqafi wal Walid bin Muslimin wa ghairihim. Mendengar hadis dari Syekh Abdullah bin Mubarak, dari Syekh Sufyan bin Uyainah, dari Syekh Fudail bin Iyad, dari Syekh Abdurrahman bin Mahdi, dari Syekh Abdul Wahhab al-Thaqafi, dari Syekh Al-Walid bin Muslim dan selain mereka. Rawa anhul Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari beliau, wa Muslimun wa Muslim Abu Dawud, Imam Abu Dawud wa Tirmidzi, Imam Tirmidzi wa Nasa'i wa Ahmad bin Hanbal wa Yahya bin Ma'inin wa ghairuhum. Nah, ini ulama-ulama yang mengambil dari beliau. Di antara musannafatihi, tulisan beliau, Al-Jami'ul Kabir, Kitabun fil Fiqhi, adalah kitab dalam fiqih. Qila innahu muassisun ala usul Syafi'i qa'idihi. Dikatakan bahwa sesungguhnya kitab itu adalah kitab yang menjadi muassis, yang menjadi pionir di dalam usul fiqih Imam Syafi'i dan kaidah fikih di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Apalagi nanti kitab beliau, tafsir, kitab tafsir. Asani, al-awwal asani. Yang kedua, Abu Thawr, Syekh Abu Thawr. Ghairu ma'rufi tarikh wiladatihi. Tufiya sanah 40 wa 200 hijriyatan. Wa qad sabaqat turjumatu fi ruwatil madhhabil qadim. Sudah lewat biografi beliau ketika kita membincangkan perawi-perawi madhab qadim. As-salis, Syekh Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Ulida sanata tsaniyati wa mi'atain. Salah. Ulida sanatasnaini. Bukan sanatasniyati. Ulida sanatasnataini. Sanatasnaini. Ya, isnani. Ulida sanatasnaini wa mi'atain. Tufiya sanah arba'atin wa sittina wa tis'ina wa mi'atain. Tufiya sanah arba'atin wa tis'ina wa mi'atain. Ulida di Baghdad, lahir di Baghdad. Wa nasya bi Naisabura, tapi tumbuh di Naisabur. Lahir di Baghdad, tumbuh besar di Naisabur. Wa sakana Samarqanda, menetap di Samarkand. Wa kana abuhu Marwaziyan, ayah beliau suku Marwazi. Tafaqqa ala ashabi Syafi'i, beliau menjadi ahli fiqih
belajar kepada ulama-ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wasafa al-Khatib bi annahu kana min alamin nas bi ikhtilafi sahabati wa man ba'dahum fil ahkam. Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini wasafahu, menguraikan tentang Syekh Muhammad bin Nasr Al-Marwazi bahwa beliau adalah min alamin nasi, orang yang paling jenial, yang paling mengerti bikhtilafi sahabati, perbedaan pendapat para sahabat, wa man ba'dahum, dan ulama setelah sahabat fil ahkami, terkait hukum-hukum agama. Nomor satu, mengetahui siapa sahabat. Nomor dua, mengetahui sahabat yang ulama. Barulah nomor tiga, mengetahui pendapat-pendapat para sahabat. Baru nomor empat, mengetahui perbedaan pendapat para sahabat. Itu kan bukan kerja yang saya ingin menyampaikan kepada kita. Ini bukan kerja yang main-main. Tahu-tahu Syekh Khatib Syarbaini mengatakan yang paling jenial tentang perbedaan pendapat para sahabat adalah Syekh Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Syekh Khatib Syarbaini membuat pernyataan itu pun bukan sebuah pernyataan yang main-main. Jadi maaf ya, itu makanya sebenarnya tidak mudah kita mengatakan orang itu ustadz. Tapi itu tadilah, belakangan ini mudah sekali. Apa Imam Khatib Syarbini mengungkapkan itu, maaf kata, sebagai ucapan biasa. Tentu itu menjatuhkan reputasi keulamaan Syekh Khatib Asy-Syarbini. Juga, maaf kata, ini kalau salah-salah ya, bisa orang memandang nanti Syekh Khatib Syarbini berdusta. Kan ini hal yang serius. Ya, beliau katakan yang paling mengerti perbedaan pendapat para sahabat adalah Syekh Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Wa dzakara Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi annahu sannafa kutuban dammanaha al-athara wal fiqha. Menyebutkan Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi bahwasanya Syekh Muhammad bin Nasr Al-Marwazi sannafa kutuban, menulis banyak buku. Dhammanaha, beliau meletakkan buku di dalam buku-buku al-asar wal fiqha, asar dan fiqih. Wa kana min al-ahkam, dan beliau termasuk orang yang paling mengerti terkait perbedaan pendapat para sahabat dan ulama setelah para sahabat dalam kaitannya dengan hukum agama. Ungkapan Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi persis sama dengan ungkapan Syekh Khatib Asy-Syarbini. Wasannafa kitaban fima khalafa fi Abu Hanifah Aliyan ibn Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud anhuma. Dan hebatnya Syekh Muhammad bin Nasr Al-Marwazi menyusun kitab yang mengandung khalafa fihi, perbedaan pendapat Imam Abu Hanifah terhadap Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Lihat itu. Tabi'in bisa berbeda pendapat dari sahabat. Tahu-tahu ada yang mengatakan lebih ngerti mana sahabat daripada tabi'in. Nah, ungkapan ini disampaikan kepada orang awam. Meskipun dalam level ilmu ungkapan ini tidak tepat, lantas orang awam mengatakan lebih ngerti sahabat. Padahal Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dari sahabat. Lah, berarti Imam Abu Hanifah tidak menghormati sahabat. Lah, bagaimana beliau disebut ulama kalau tidak menghormati sahabat? Dari siapa beliau dapat ilmu kalau tidak dari sahabat? Tapi dalam level ilmu, belum tentu seseorang setelah sahabat kurang mengerti dibanding sahabat terhadap teks yang disampaikan itu. Al-Qur'ankah atau hadiskah? Nanti orang bantah kita, masa Rasulullah sudah ada rupanya teks hadis. Tentu maksud kita teks di sini dalam ilmu lah. Ya, masa sahabat, masa Rasulullah sudah ada teks Al-Quran, walau teks hadis tersusun belakangan. Ya, baik. Di antara karya beliau, Al-Qasamah fil Fiqhi wa ta'zimu qadri salati wal witri wal war'i wa qiyamil lail. Dan wa ma khalafa fi Abu Hanifah Aliyan wa Abdullah radhiyallahu anhuma wa ikhtilaful ulama'i.
Ini kitab-kitab karangan karya beliau. Berikutnya Ar-Rabi'ah. Al-Awwal, As-Sani, As-Salis, Ar-Rabi'. Syekh Abu Ja'far At-Tabari. Imam Tabari. Urida sanah arba'atin wa asyrina wa mi'atin. Tufiya sanah asyaratin wa salasi mi'atin hijriyatan. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghadib bin Tabari min ahli Amala Tabaristana. Asal Tabaristan. Tawafal aqalima fi tulabil ilmi. Beliau, kita artikan literik dulu, mengelilingi banyak daerah dalam mencari ilmu. Kalau bahasa kita sekarang, beliau melakukan terlampau banyak perjalanan untuk menuntut ilmu. Kana sayyalal kalami. Beliau istilahnya sayyalul kalam. Kalam pena. Sayyal mengalir. Sayyal itu mengalir. Jadi beliau dapat gelar sayyalul kalam. Orang yang penanya sangat mengalir. Apa maknanya itu? Sangat produktif dalam menulis. Ila darajati, sampai satu peringkat, annahu qila, bahwa dikatakan terkait dengan beliau, innahu makasa arba'ina sanatan, yaktubu arba'ina waraqatan fil yaumi. Sampai diriwayatkan bahwa beliau itu makasa, menetap selama 40 tahun, menulis 40 halaman selama sehari. Sehari 40 halaman. Kan luar biasa. Sebahagian murid beliau, wa anna ba'd talamizati, sebagian murid beliau, hasibu menghitung adada awraqi musannafatihi, jumlah lembaran karya tulis beliau. Wa qasamuha ala ayyami hayatihi. Mereka membagi-baginya berdasarkan atau bersesuai dengan jumlah hari hidup beliau. Ba'da sinil bulughi, setelah baligh, fabalagat arba'a asyarata waraqatan fil yaumi. Sampailah 14 lembar. 14 halaman. 14 halaman sehari. Tadi disebut 40. Tapi sebagian murid beliau menghitung-hitung 14 halaman. Manapun itu termasuk produktif. Kanat bainahu wa baina hanabilati Kanat bainahu wa baina hanabilati baladihi khusumatun wa musyahanatun. Adalah di antara Imam Tabari dan di antara ulama-ulama bermadzhab Hambali di negeri beliau ada khusumah wa musyahanah, perseteruan. Artinya sama itu. Khusumah dengan musyahanah sama. Khusumatun wa musyahanatun, ada perseteruan. Wa ta'arada li adzan katsirin minhum, dan beliau menghadapi derita yang banyak dari mereka. Azan itu sakit. Jadi ini rupanya bukan penyakit baru, bukan keadaan baru. Sejak zaman dulu, abad ke-4 Hijrah. Abad ke-4 Hijrah. Antara beliau yang bermadzhab Syafi'i dengan ulama-ulama Hambali terjadi perseteruan. Bahkan beliau menerima atau mengalami azan kesir. Mengalami derita yang banyak. Uridu alaihi al-qadha wa liyatul mawalimi farafada tawallihima. Dihadapkan kepadanya al-qadha, jabatan sebagai qadi, wa wilayatul mawalimi, dan wilayah mawalim. Artinya sebagai penguasa atau sebagai orang yang diberi jabatan untuk mengurus tindakan-tindakan yang bersifat merugikan. Tetapi farafada tawalliyahuma, bukan farufidah. Bisa dibaca farufidah, bisa. Farufidah tawallihima, maka ditolak penguasaan keduanya. Artinya beliau tak mau menerima jabatan sebagai qadhi. Tak mau beliau. Qala anhu Ibnu Subki. Ibnu Subki mengatakan, Ibnu Nasr wa Ibnu Jarir wa Ibnu Khuzaimah min arkani madhabina. Imam Ibnu Nasr,
Imam Ibnu Jarir, Imam Ibnu Khuzaimah termasuk tonggak-tonggak mazhab kita. Ini pun tak mudah mengatakan arkan. Ya, jadi kalau ulama alim betul, ulama menyampaikan sesuatu itu, memang betul-betul pas lah itu. Di antara karya tulis Imam Tabari ada tafsir Quran. Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran. Jami'ul Bayan. Tetapi selalu saja kalau kita sebut-sebut itu namanya tafsir Tabari. Ya. Tarikh Rusul wal Muluk. Wal Qira'atu wal Adad wat Tanzil. Ini nama kitab beliau. Wa Ikhtilaful Ulama. Tarikh Rijal Minas Sahabat wa Tabi'in. Wa Kitab Ahkam Syar'il Islam. Wa Kitabul Khafif. Wa Mukhtasarun fil Fiqh. Kitab ringkas dalam ilmu fiqh. Wa Tabsiru fi Usuluddin. Wa Tahzibul Athar. Tapi kitab Tahzibul Athar lam yutimmahu. Tidak beliau selesaikan. Wa Kitabul Basit fil Fiqh. Kitab Basit dalam fikih lam yutimmuhu. Juga tidak beliau selesaikan. Sudah berapa dah? Imam Ishaq, Imam Thawr, Imam Muhammad Nasr, Imam Abu Ja'far Al-Tabari. Yang ke Al-Khamis, yang kelima. Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah. Ulida sana salasa wa isyrina wa mi'atin. Tufiya sana ahada asyara wa salasimi'atin hijriyatan. Abu Bakrin Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah bin salah. Abu Bakr Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah bin al-Mughirah bin Salih bin Bakr Sulamiyun Naisaburiyu. Abu Bakr Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah bin al-Mughirah bin Salih bin Bakr Sulamiyun Naisaburiyu. Mendengar hadis dari adadin kabirin minal ulama. Mendengar hadis dari sebilang banyak para ulama di Naisabur fi sigharihi, masa kecil beliau. Wa fi rihlatihi bi Rai, dan dalam travel beliau, perjalanan beliau ke kota Rai, ke kota Baghdad, Basrah, Kufah, Syam, Jazirah, Mesir dan Wasil tu. Rawa anhu adun kanun hadisin. Sebaliknya, para muhaddis, sejumlah bilangan besar para muhaddis meriwayatkan hadis dari beliau. Di antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Kharijus Sahihi, ya, yang mengeluarkan hadis-hadis sahih, ya. Berkata anhu Rabi' bin Sulaiman, Syekh Rabi' bin Sulaiman berkomentar tentang Syekh Imam Ibnu Khuzaimah. Istafadna min Ibnu Khuzaimah aksara mimma istafada minna. Kami mendapat ilmu dari Ibnu Khuzaimah lebih banyak dari yang dia dapatkan dari kami. Istafada itu memperoleh ilmu. Wa naqala Ibnu Subki qaul al-Hakim anhu. Imam Ibnu Subki menukil pendapat atau penjelasan Imam Hakim terkait Imam Ibnu Khuzaimah. Fadailu Ibnu Khuzaimah majmu'atun 'indi fi awraqin katsiratin. Keutamaan Ibnu Khuzaimah terkumpul pada diriku. Kutulis di dalam sejumlah lembaran. Wa musannafau tazidu ala 140 kitaban. Karya beliau lebih dari 104 buku. Siwal masaili, selain buku-buku terkait masalah fiqih. Wal masailul musannaf aksar min 100 juz'in. Sedangkan masalah fikih yang disusun oleh beliau lebih banyak dari 100 juz. Ya. Walahu fiqhu hadisi Barirata fi salasati ajza'in. Beliau punya karya fikih terkait hadis Barirah dalam 3 juz. Artinya memang betul-betul produktif, tapi wajar produktif ya. Karena tumpuan fikiran mereka hanya sebatas ilmu. Ditambah lagi dalam sekuel sejarah Islam, negara itu menjamin kehidupan para ilmuwan itu. Saya tak menghafal, tapi pernah saya teruskan status orang di Facebook, ulama itu digaji ratusan ribu dinar. Coba bayangkan tuh, ratusan ribu dinar. Angkanya tak
saya ingat, karena yang penting waktu itu saya pikir saya share saja. Tapi anehnya kita sekarang ini justru ada pemahaman ikhlas yang miskonsepsi. Jadi bagaimana orang-orang yang bertekun di bidang ilmu sekarang ini mau bertekun dia? Karena begitu mau bertekun dia belum ngopi lagi. Terus mau makan siang tak ada lagi. Kesudahan, jadi dia membagi pikiran. Maka sulit untuk produktif. Meskipun itu tidak boleh menjadi alasan. Nyatanya ulama kita dalam situasi sulit di Indonesia ini pun tetap, tapi maksud kita bukan itu. Jangan mudah-mudah menuntut orang, padahal kita tidak memenuhi hak mereka. Gitu ya. Jadi ulama-ulama kita wajar mereka produktif. Yang ke-6, al-khamis, as-sadis. Imam Ibnul Munzir, ghairu ma'ruf tarikh wiladatihi. Tufiya sanah samaniyata asyara wa salasimi'ah hijriyah. Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin al-Munzir Naisaburi. Imam Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Munzir Naisabur. Nazilu Makkah. Nazilu Makkah. Tadi sudah ada kata-kata nazil. Ya, pendatang di kota Makkah. Karena Imam Mujahid dan Hafidhan Wara'an. Beliau seorang alim, seorang imam, mujtahid, hafil, Wara'an. Hafiz ini bukan penghafal Al-Quran ya, penghafal hadis. Ini pun sudah salah-salah konsep. Ya, jadi beliau penghafal hadis. Ala nihayatin min ma'rifil hadisil wal ikhtilafi. Beliau orang yang nihayatin, sampai kepada puncak mengetahui hadis dan perselisihan para ulama atau perbedaan pendapat. Wa kana mujtahidan. Beliau mujtahid. La yataqayyadu fil ikhtiyari bimadhhabin bi'ainihi. Beliau tidak terikat dalam inisiatif beliau terhadap mazhab secara tertentu. Bal yaduru ma'a dhuhurid dalili. Bahkan beliau yaduru, berporos bersama nyatanya dalil. Jadi tinjauan beliau adalah dalil. Ya. Wa aqaba Ibnu Subki ala dzalika biqaulihi. Menerangkan Imam Ibnu Subki terhadap hal itu dengan ungkapan beliau, Al-Muhammadun al-arba'atu, Muhammad yang 4, yaitu Muhammad bin Nasrin, wa Muhammad bin Jaririn, wa Muhammad bin Khuzaimah. Kalau di sini menjadi wa benu. Tapi kalau kita pakaikan Muhammadnya, Muhammadu benu. Ya, wa binul Munziri min ashabina. Itu termasuk ulama-ulama madhab Imam Asy-Syafi'i. Waqad balaghu, mereka telah sampai darajatul ijtihadil mutlaqi, derajat ijtihad mutlak. Tetapi walaupun mereka sampai pada derajat ijtihad mutlak, walam yukhrijuhum zalika an kaunihim min ashabi Syafi'i. Tidak mengeluarkan mereka dari keadaan mereka ulama-ulama madhab Imam Asy-Syafi'i. Al-mukharrijin ala usulihi. Mereka mentakhrij hukum berdasarkan aturan-aturan Imam Asy-Syafi'i. Al-mutamazhibina bimadhabihi. Mereka bermadhab dengan madhab Imam Asy-Syafi'i. Fi katsiri minal masaili. Pada kebanyakan masalah hukum. Falam yakhruju fil aghlabi. Mereka tidak keluar pada umumnya. Ya. Fa'rif zalika. Kenali itu. Wa'lam. Yakini. Annahum fi hadhabi syafi'iyyati ma'duduna. Bahwa mereka ma'duduna dipandang fi ahzabi syafi'i. Pada barisan. Fi ahzabi syafi'iyyah. Pada barisan ulama-ulama bermadhab Asy-Syafi'i. Wa ala usulihi fil aghlabi mukharrijuna. Berdasarkan aturan-aturan Imam Syafi'i fil aghlabi, umumnya mukharrijuna, mereka menghasilkan hukum. Wa bi tariqi mutahazzibuna, dan dengan cara Imam Asy-Syafi'i mereka terpola. Wa bi mazhabihi mutamazhibuna, dengan mazhab Imam Syafi'i mereka bermazhab. Di antara karya Ibnu Munzir,
al-awsat, al-isyraf fi ikhtilafil ulama, wal ijma' wat tafsir was sunan wal ijma' wal ikhtilaf. Di antara karya beliau, ya. Al-awsat, al-isyraf fi ikhtilafil ulama, wal ijma' wat tafsir was sunan wal ijma' wal ikhtilaf. Sampai sini dulu. Ya. Ya, mujtahid mazhab panjang nih. Ya, yang panjang itu adalah ulama-ulama yang masuk di dalam barisan mujtahid mazhab. Di sini disebutkan sampai ada 48 orang. Jadi pengantar sedikit satu alinea nanti itu apa yang disebut dengan mujtahid mazhab. Selepas itu adalah data singkat terkait ulama-ulama mujtahid mazhab. Itu ada 48 orang. Selepas itu nanti baru muharrirul mazhab. Ulama-ulama penulis mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.